Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Saya mahasiswa BLP Universitas BGRI Argopuro Jember, program studi pendidikan matematika. Yang mana sekarang saya mengikuti program PLP Mandiri di SMA Darul Ulum Sumberuringin, Sukomono, Jember. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media yang pastinya mudah kita temui dalam sekolahan, pastinya di kelas. Ini saya akan menjelaskan tentang lingkaran memakai sebuah media. Dan teman-teman khususnya yang menonton video ini ya pasti akan sangat mudah menemukan media ini untuk dijadikan bahan pembelajaran. Jadi kita tidak perlu mencari media-media yang sulit dijangkau atau harus membuat dan yang lain. Kita cukup cari di sekitar kita, mungkin ada sebuah media yang dapat dibuat bahan untuk menjelaskan sebuah pembelajaran. Seperti kali ini saya akan menjelaskan lingkaran memakai jam dinding. Pastinya di setiap kelas, di setiap sekolah adalah jam dinding, dan itu bisa kita pakai untuk menjelaskan konsep-konsep dasar pada lingkaran. Contohnya menjelaskan sebuah lingkaran. Lingkaran itu kan kumpulan titik-titik yang berjarak sama pada satu titik pusat. Contohnya di sini ya, di jam dinding. Ini kalau dalam pembelajaran lingkaran di pinggir ini sebenarnya seandainya ini tidak ada bidang yang terisi seperti ini, itu adalah kumpulan titik-titik. Yang dimaksud berjarak sama pada satu titik pusat adalah berjarak sama pada titik tengah ini. Nanti akan saya jelaskan titik pusat itu seperti apa. Intinya titik tengah berjarak sama, dari sini ke sini jaraknya sama semuanya. Ini yang dikatakan lingkaran. Dan di dalam lingkaran itu ada istilahnya titik pusat. Titik pusat itu adalah satu titik yang berjarak sama pada keliling lingkaran. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi kumpulan titik-titik yang berjarak sama pada satu titik pusat, begitupun titik pusat. Titik pusat itu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran dan memiliki jarak sama pada titik-titik di pinggir atau keliling lingkaran istilahnya. Nah, kalau di dalam jam dinding ini titik di tengah yang menjadi pemandu berjalannya dua, ini yang di tengah ini namanya titik pusat ya. Ini namanya titik pusat lingkaran. Dan yang selanjutnya itu ada jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat teman-teman perlu ingat di tengah, menghubungkan titik pusat ke keliling lingkaran ke pinggir sini. Nah, kalau di dalam jam ini kita bisa contohkan ini ya, anggap titik pinggir ini ya. Nah, ini yang merah maupun dua yang hitam, ini namanya jari-jari. Intinya garis yang menghubungkan dari titik pusat ini menuju keliling lingkaran. Yang selanjutnya itu ada istilah diameter. Diameter itu adalah sebuah garis dari keliling lingkaran yang melintasi titik pusat menuju keliling lingkaran yang lain. Misal anggap ini kanan dan kiri. Diameter itu adalah sebuah garis anggap dari keliling lingkaran sebelah kanan menuju keliling lingkaran sebelah kiri yang melintasi titik pusat. Contohnya misal di jam ini kita putar ya. Seperti ini ya. Ini garis ini kan melintasi titik pusat. Ini yang dikatakan diameter ya, di dalam lingkaran. Yang selanjutnya itu ada istilah tali busur. Tali busur itu adalah sebuah garis yang tidak melintasi titik pusat yang menjadi pembatas ya. Kalau di busur panah ya, itu kan ada busur dan ada talinya. Itu yang dikatakan tali busur. Contohnya kalau di sini, misal garis ini, misal ya, permisalan saja, tidak berada di titik pusat, misal di sini. Ini yang dikatakan tali busur. Garis ini yang tidak melintasi titik pusat ya, misal berada di atasnya, ini dikatakan tali busur. Ya. Itu tali busur. Ada istilah busur. Busur itu adalah keliling lingkaran yang dibatasi tali busur. Anggapannya misal titik pusat ada di bawah sini. Misal titik pusat di bawah sini, ini ada sebuah garis di atasnya titik pusat. Daerah yang dibatasi ini namanya adalah busur. Sama seperti busur panah itu sudah ya. Busur panah ada tali busurnya. Itu penjelasan busur dengan tali busur. Ada istilah juringnya. Juring itu adalah sebuah daerah
yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu tali busur. Contohnya, misal di sini ya. Nah, misal di sini ya, ini anggap yang lebih besar, ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua, dan ini kan merupakan tali busur. Daerah di sini yang dibatasi oleh tali busur, daerah yang dibatasi oleh satu busur dan dua buah jari-jari, daerah bidang ini yang dikatakan juring. Ya, ini yang dikatakan juring. Ada juga istilah tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Contohnya misal di sini ya. Misal ini, seperti yang saya katakan tadi, tali busur itu adalah garis yang tidak melintasi titik pusat. Anggap ini tidak melintasi titik pusat daerah ini, garis ini ya, tidak melintasi titik pusat, otomatis ini kan namanya tali busur. Lah daerah di sini yang dibatasi oleh tali busur dan juga yang dibatasi oleh tali busur dan juga busurnya, itu namanya adalah tembereng ya teman-teman. Ini bisa dipahami ya. Dan yang terakhir itu ada istilah apotema. Apotema itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Ya, apotema itu adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dan ke tali busur. Misal ya, misal di sini ya, di sini ada sebuah tali busur. Misal ini sudah permisalannya. Misal di sini ada sebuah tali busur, dan ini ada titik pusat yang menghubungkan titik pusat, garis menghubungkan titik pusat ke tali busur, itu namanya apotema ya teman-teman. Itu adalah rincian unsur-unsur yang ada di dalam sebuah lingkaran. Jadi kita jangan rumit-rumit untuk menjelaskan sebuah materi yang ada di dalam matematika, terutamanya lingkaran. Kita bisa memakai benda-benda yang ada di sekitar agar siswa ketika kita ajari itu tidak kesulitan. Mungkin cukup itu ya, pemaparan sedikit materi tentang unsur-unsur dasar lingkaran, karena ini perlu kita pelajari. Jangankan kelas 8 ya, karena ini materinya kelas 8. Kelas 11 saja, sepengalaman saya mengajar itu kadang tidak paham unsur-unsur seperti ini. Jadi kita perlu terangkan kembali teman-teman, dengan menggunakan sebuah media yang mudah dipahami oleh siswa. Contohnya ya seperti jam dinding ini kan pertama mudah kita cari, bisa di setiap kelas pasti ada. Yang kedua, penerapannya mudah ketika kita mau merubah ke tali busur, diameter kita tinggal memutar di sini. Mungkin cukup sekian pemaparan unsur-unsur lingkaran yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi